Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kabar yang mengejutkan saudara-saudaraku, para kaum pribumi Nusantara dan para pejuang-pejuangnya dimanapun berada. Mungkin tidak asing ya kalian ketika mendengar nama Qori. Qori ini bukan Qori maksudnya tukang tukang kiroah, itu bukan ya, tapi Qori si tukang sana sini yang lisannya itu ompong, itu yang ompong. Qori ompong itu dulu pernah dicaci maki oleh kaum Ba'alawi, yaitu ompong, bandot ompong kayak gitu kan. Nah, sekarang dia kembali ke barisan Habib Ba'alawi. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena di barisan kita, di barisan kaum pribumi, di barisan Kiai Imad itu bikin resah, bikin ulah. Ya, dia bukan orang yang sedang berjuang, bukan orang yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri, gitu loh. Buktinya apa? Ya buktinya ketika si Qori itu tidak diorangkan, kalau bahasa kita tidak diorangkan di Laskar Sabilillah, kemudian dia bikin kacau, ya kan. Terus ada perdebatan dengan Gus Abbas dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saudaraku mendekat kembali. Setelah ada perdebatan mendekat kembali. Sekarang saudara sudah berada di barisan kaum Ba'alawi lagi. Padahal dia sudah sampai menjahanamkan. Dan Qori sudah meneliti juga terkait dengan nasabnya, dan Qori pun menyatakan bahwa nasab kaum Ba'alawi itu terputus, tidak nyambung ke Rasulullah. Qori itu sudah menyampaikan seperti itu. Coba cek aja di channelnya Pada Suka TV kalau nggak salah ya. Pada Suka TV, bahkan sampai beli kitab yang harganya berapa itu tetap dibeli, kemudian dipelajari, ternyata betul nasab Ba'alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah alias terputus. Itu Qori yang ngomong juga dengan gamblang ya. Tapi nggak tahu ada apa ya, mungkin kalau menurut saya sih nggak ada tekanan dari sana sini, tapi cuman mungkin tidak diorangkan mungkin ya di kaum barisan Kiai Imad, atau mungkin merasa loh saya kok berjuang di sini biasa-biasa saja ya. Nah ini mau cari panggung mungkin di kaum Ba'alawi ya. Hati-hati juga para kaum Ba'alawi, para muhibin ya. Qori sudah ada di barisan Anda, jadi harus berhati-hati karena Qori ini sangat pandai berjilat lidah. Sangat pandai muruh-muruh gitu. Sangat pandai si Qori ini. Qori itu pandai sekali kalau urusan seperti itu ya. Tapi kalau kaum jajarannya Kiai Imad itu nggak akan terpancing, sejak dulu nggak terpancing. Si Qori membela silahkan, tidak silahkan diabaikan, ya kan? Kenapa? Karena orang-orang barisannya Kiai Imad itu tidak hanya melihat dari mata kepala ini, tidak hanya melihat dari mata dohir saja, tapi dari mata batin. Dari mata batinnya sudah melihat bahwa sudah ada energi atau rasa hawa yang memang Qori ini tidak baik gitu. Ya, bisa dibuktikan Qori ya. Sampai dulu pernah ya kan ancam-ancaman sama si Kang Bahar ya. Qori ada di Kresek ya, terus telepon sama Bahar. Bahar disuruh ke Kresek atau Kresek sih, pokoknya di Banten sana, di daerahnya Kiai Imad ya kan. Bahar terpancing juga. Padahal kalau menurut saya, kalau sudah ngomong ulama ngapain terpancing dengan ancaman-ancaman seperti itu ya. Orang kalau sudah ngomong ulama ini nggak usah terpancing ya. Hanya saja kalau markasnya diserang itu baru pertahankan, itu ulama. Tapi kalau disuruh ayo kita duel di sini,
dia terpancing langsung diserbu ke sana. Itu preman, bukan ulama ya. Ulama kagak seperti itu, saudara. Ya, ulama itu ya santun, ya seperti apa ya, lebah ya. Masalul mukmin kamasalin nahli. Ya. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah ya. Diam dia kalau kagak diusir ya. Ketika diusir baru nih kemanapun kau tak makan gitu kan, cari kemanapun cari, seperti itu. Masalah menang dan tidaknya itu nomor dua kalau lebah ya. Misalnya sudah dicari ternyata orangnya nyemplung ke sungai, ya udah biarkan gitu. Tapi kan pokoknya kalau rumahnya diobok-obok ya, atau disenggol-senggol duluan ya, diusik duluan, maka lebah ini akan langsung menyengat gitu loh, kemanapun dikejar. Tapi kalau sudah nyebur ya sudah, bang, orangnya udah nggak kelihatan, jadi biarkan. Itulah mukmin. Oh enggak langsung, oh orangnya sudah nggak ada kok dicari-cari terus, ya biarkan, nanti kalau nongol lagi seplek kayak gitu. Ya kan. Ya jadi intinya kalau ulama itu diajak duel nggak mau, pasti nggak mau. Maunya kalau diajak debat, diajak perang narasi, diajak apa namanya, musyawarah, diajak untuk basul masail, diajak untuk membaca kitab, mutolaah dan lain sebagainya, itu ulama mau. Tapi kalau diajak duel pasti nggak mau, apapun hadiahnya nggak mau dia. Ulama nggak mungkin mau. Ini Bahar mau itu diajak duel sama si Ompong. Saya bukan ulama jadi ngomongnya sekonyong-konyong ya saudaraku ya. Nah, saya hanya pecinta ulama ya. Wong namanya pecinta ya, kalau belum seperti ulama ya mohon maaf, dimaklumi saja. Iya, saya bukan ulama jadi ngomongnya asal cemplong ya. Ya, jadi si Kori Ompong ini ya sudah mau duel dulu. Saya nonton tuh kono wis sampai duel juga nggak masalah kalau sudah ngomong Kori itu. Mungkin kalau Ki Imad yang duel mungkin banyak yang nggak terima, tapi kalau Kori ya silahkan kayak gitu kan. Karena dia memang sukanya bikin ribut, ya bikin ribut seolah-olah membela, tapi ternyata itu kalau kalau di cerita apa ya, perfilman kolosal, Angling Dharma kalau nggak salah. Bukan Angling Dharma, apa ya, Raden Kian Santang itu, Prabu Siliwangi itu masuknya si Kori itu Argadana. Argadana itu kalau ke kerajaan yang sana itu ngadu ke raja sini ya. Nanti kalau pas lagi main ke kerajaan yang sini, nanti ngadu, katanya kerajaan sana seperti ini. Ternyata setelah breng, Argadana itu menjadi apa namanya ya, duduk di bangkunya Prabu Siliwangi, menggantikan kayak gitu. Itu Argadana. Jadi apa namanya, sukanya adu domba, Durna itu kalau di pewayangan si Kori. Jadi terima kasih Pak Kori sudah minggat dari jajaran Kiai Imad dan sekarang merapat ke Habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari bersyukur untuk keluarga pribumi dan pejuang-pejuang Wali Songo, bersyukur karena si Kori ternyata sudah masuk ke barisan Ba'alawi. Jadi Ba'alawi pun silahkan bersiap-siap tarung dengan musuh di dalam selimut. Iya saudara, silakan saja, dinanti saja. Nanti apalagi kalau sudah gabungnya sama Habib. Biasanya Habib pengennya itu kalau apa namanya, dipuji-puji. Kalau nggak mau muji biasanya itu orang-orang disingkirkan orang itu. Biasanya yang saya lihat ya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu semua, tapi yang saya lihat di video-videoan seperti itu ya. Pokoknya kalau nggak mau menghormati itu kayaknya kayak orang itu salah kayak gitu loh. Ya, makanya kan selalu mengaku bahwa di dalam badan kami mengalir darah Rasulullah. Ya, jadi intinya harus menghormati dia. Karena ada darah Rasulullah katanya. Itu masa orang-orang cerdas harus ngikut dan manut dengan kata-kata seperti itu sih? Nggak usah ya saudaraku. Nah pokoknya video kali ini saya karena bangga ini ya, jadi cerita di channel saya bahwa alhamdulillah si Kori yang bikin
nafasnya sesek, ternyata sekarang sudah pergi dari barisan Ki Imad, sudah gabung ke jajaran kaum Ba'alawi. Artinya aman sini ya. Kaum Kiai Imad nanti aman karena sudah tidak ada musuh dalam selimut. Dan yang tidak aman pasti Ba'alawi. Dia nanti nyuri-nyuri nyuri-nyuri info ya, bahaya dia. Ini bukan adu domba, tapi kan saya sedang menyampaikan berita yang dulu-dulu kan gitu. Ya, silakan dicek aja konten-kontennya. Kan dulu pernah menjahanamkan Ba'alawi kan. Sekarang gabung sama Ba'alawi. Sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tetap semangat. Ini hanyalah perang narasi ya. Jadi bukan lagi saling ya pokoknya hanya perang narasi saja saudaraku. Jadi malah sih mudah-mudahan akan menambah kecerdasan kayak gitu ya. Harapannya seperti itu. Yang jelas tetap walaupun berbeda pendapat saudaraku, siapapun orangnya tetap saudara. Baik itu orangnya baik ataupun buruk, tetap saudara. Jadi jangan saling membunuh. Jangan saling ya intinya jangan saling membunuh ya, jangan saling membunuh seperti itu. Ya kalau hanya perang narasi, walaupun kadang-kadang menyakitkan hati, tapi tetap saja kita adalah saudara yang bisa jadi nanti bisa akan gabung kembali. Jadi tetap semangat saudaraku. Peristiwa ini hanya untuk cobaan kita untuk melihat sebetulnya bagaimana dan kita harus bagaimana seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.